Anda kembali di Breaking News. Anda kembali di Breaking News, saudara, dan ini adalah situasi terkini di luar gedung DPR RI, di mana di depan gedung DPR RI masih terdapat sejumlah massa pendemo yang masih menyuarakan pendapatnya di depan gedung DPR dengan membawa sejumlah spanduk, poster, dan juga kendaraan yang membawa mereka ke sana, dan sejumlah aparat kepolisian juga masih berjaga-jaga di sana. Diketahui, saudara, pendemo yang datang ke gedung DPR ini memang sudah tiba di gedung DPR sejak semalam. Mereka ada yang sudah menginap seperti itu, dan mereka mengaku memang bertahan di sana untuk menyuarakan pendapat mereka untuk menolak revisi Undang-Undang TNI. Sementara, saudara, untuk revisi Undang-Undang TNI sudah disahkan beberapa saat lalu, dan kita langsung saja menuju ke rekan Asri Gunawan bersama juru kamera Yanuar Benedikus yang ada di luar gedung DPR. Selamat siang, Asri, bagaimana suasana di sana? Apakah masih cukup kondusif? Ya, bagaimana sejauh ini kondisi di gerbang Pancasila gedung DPR RI, masa masih memenuhi area depan gerbang begitu. Mereka mulai menyampaikan tuntutannya, orasinya, bahkan juga sekarang ada yang sedang mencoba mendobrak gerbang Pancasila dengan berusaha untuk menghancurkan rantai yang dipasang oleh petugas keamanan. Ini mereka berusaha untuk mendobrak gerbang Pancasila untuk masuk, kemudian menyampaikan penolakannya terhadap pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan di gedung DPR RI dalam rapat paripurna. Dan ini merupakan massa dari elemen masyarakat. Tadi saya sempat bertanya, mengonfirmasi mereka dari mana saja. Mereka mengaku ini merupakan elemen masyarakat. Mereka ini sudah menginap atau sudah bermalam di depan gerbang Pancasila. Mereka mendirikan tenda sejak semalam, mengawal bagaimana kemudian jalannya sidang hari ini terkait dengan juga potensi pengesahan revisi Undang-Undang TNI, dan yang memang saat ini sudah disahkan. Saya ingin coba tanya kepada salah satu perwakilan atau masa aksi yang ada di gerbang Pancasila ini. Kak, boleh minta waktunya sebentar ya? Siapa boleh tahu namanya? Sebut saja Cinta. Kak, ini kan revisi Undang-Undang TNI telah disahkan oleh DPR RI. Tanggapannya seperti apa? Kita sedang melihat babak baru dalam sejarah Indonesia yang gelap ya. Karena bisa dilihat rumah kita dikunci pakai rantai besi. Rumah kita yang seharusnya menjadi milik kita diisi oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa, yang dimana sama sekali tidak berkomunikasi dengan rakyat dengan baik. Seakan-akan rakyat tidak bisa berpikir sendiri. Seakan-akan rakyat itu hanya sebuah kuman yang perlu disingkirkan. Kita sedang melihat babak baru dalam sejarah kita ya, di mana ternyata rumah kita telah dijajah oleh orang yang ngakunya peduli dengan bahasa Indonesia, yang ngakunya peduli dengan kemaslahatan rakyat Indonesia. Nyatanya tidak. Mereka mengesahkan RUU yang sangat ditentang oleh rakyat dan kini sudah menjadi UU. Kita sedang menyaksikan babak baru dalam sejarah Indonesia. Kita akan menyongsong kegelapan sebentar lagi, jadi bersiaplah. Tapi kita akan berjuang. Kita akan berjuang sampai rakyat Indonesia kembali menang. Karena kemerdekaan Indonesia itu dicapai dengan perjuangan, maka hari ini kita akan lanjutkan perjuangan itu. Kita bebaskan Indonesia dari penjajah-penjajah. Oke, ini kekecewaan sungguh besar dari masyarakat yang memang mengawal sejak semalam begitu. Betul. Saya ingin tahu apa yang akan kemudian dilakukan, upaya apa yang dilakukan selanjutnya, padahal ini kan sudah disahkan begitu. Koreksi, kita sudah mengawal ini sejak lama. Dan tiba-tiba kami menemukan dari teman-teman semuanya, masyarakat rakyat Indonesia menemukan ternyata tiba-tiba dirapatkan secara tertutup di hotel mewah. Upaya apa yang ini lakukan? Saat ini kita rakyat Indonesia hanya bisa solid, bersatu padu, menyuarakan bahwa kita harus berjuang untuk membebaskan Indonesia dari penjajah-penjajah ini. Jadi mungkin pesan kepada masyarakat ya, marilah kita bersatu, sadar kelas, jangan terjebak dengan konflik horizontal. Musuh kalian bukan sesama warga, musuh kalian bukan orang Cina, musuh kalian bukan orang Kristen, musuh kalian bukan minoritas, musuh kalian bukan orang Islam, musuh kalian adalah penguasa-penguasa yang ingin menghisap kalian.
Sadarlah itu, sadar kelas. Mas, tapi ini saya ingin tanya dulu yang jadi tuntutan atau yang dikritisi oleh masa aksi khususnya dari perwakilan masyarakat atau dari kelompok yang memang sudah berjaga atau mengawal dari malam begitu. Tuntutan apa saja atau poin apa saja yang dikritisi oleh masyarakat atau masa aksi? Yang paling utama itu adalah kita mengkritisi RUU TNI yang sangat bermasalah dan problematik. Draft RUU-nya tidak dibuka untuk masyarakat dan sangat tertutup. Tiba-tiba dirapatkan begitu saja di hotel mewah. Kalau tidak digebek kemarin mungkin aja kita tidak tahu ternyata RUU ini sangat bermasalah sekali. Nah, itu tuntutan kami. Kami hanya tidak mau Orde Baru terulang kembali. Kita gak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Kita jangan membiarkan dui fungsi ABRI kembali lagi. Baik, terima kasih untuk waktunya, Mas. Kasih. Ya, Bremana dan saudara, saat ini memang masa aksi di gerbang Pancasila Gedung DPR RI masih terus melakukan upaya pendobrakan gerbang Pancasila untuk mereka kemudian ingin masuk ke dalam gedung DPR RI. Ini merupakan bentuk penolakan dari perwakilan massa begitu atau massa yang melakukan aksi yang menolak revisi Undang-Undang TNI untuk kemudian bisa menyampaikan secara langsung aspirasi mereka, penolakan mereka ke dalam kepada anggota DPR RI yang berada di dalam. Saat ini juga petugas keamanan tetap berjaga, penebalan saya lihat ini sudah dikerahkan begitu, tapi sampai saat ini saya belum lihat ada petugas atau keamanan yang kemudian menghampiri atau berusaha memecah massa, masih berada di dalam gedung DPR RI atau di dalam gerbang Pancasila. Sementara demikian, Bremana. Baik, terima kasih Asri Gunawan dan juga juru kamera Januar Benediktus dari depan gerbang Pancasila Gedung DPR RI. Selamat bertugas kembali. Dan saudara jangan beranjak, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut ini.